Ya, selamat pagi kawan-kawan. Pada pertemuan kali ini saya akan menggabungkan materi di minggu ketiga kemarin dan minggu keempat pada hari ini menjadi satu ya, dengan pembahasan yaitu kepariwisataan dan lingkungan. Di sini ada kuadran hubungan pariwisata dan lingkungan yang dimana seharusnya antara hubungan antara pariwisata dan lingkungan itu harus adanya simbiosis mutualisme dan juga integrasi. Hubungan yang saling menguntungkan di antara satu dan yang lainnya atau di antara keduanya. Jadi di kuadran ini ada hubungan pariwisata dan lingkungan ataupun sebaliknya hubungan lingkungan dan pariwisata yang dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Kita bahas dampak yang ingin kita dapati di dalam sektor pariwisata itu adalah dampak positifnya. Kita bahas dampak positif dari pariwisata dan lingkungan itu apa? Artinya dampak positifnya pariwisata yang dapat diterima, maksudnya pariwisata yang tidak merusak lingkungan, pariwisata yang membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat seluas-luasnya, selebar-lebarnya dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai yang berperan utama dalam mengelola dan menjalankan pariwisata tersebut. Terus sebaliknya, dampak positif dari lingkungan ke pariwisata itu apa? Dampak positifnya adalah pariwisata tersebut diterima keberadaannya, kehadirannya oleh masyarakat setempat karena yang pertama adalah wisatanya menguntungkan bagi masyarakat setempat, bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Yang kedua adalah pariwisatanya tidak merusak lingkungan, malah mengajak masyarakat ataupun wisatawannya untuk mencintai lingkungan. Terus pariwisatanya yang cocok dengan lingkungannya dan cocok dengan lingkungan keadaan masyarakat setempat, cocok dengan masyarakat setempat. Artinya apa? Nantinya pariwisata tersebut tidak mengintimidasi atau tidak menghilangkan kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan sehari-hari dalam bersosialisasi, baik itu adat maupun istiadat mereka itu tidak hilang. Gara-gara pariwisata itu hilang, itu dampak positifnya. Nah, ketika kita berbicara dampak negatif pada pariwisata itu yang terjadi adalah konflik. Jadi pariwisata, dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan itu adalah ketika pariwisata itu merusak lingkungan, pariwisata yang mengeksploitasi sumber daya alam seenaknya, tidak memikirkan jangka depannya bagaimana, dampak negatif yang ditimbulkan apa saja. Terus pariwisata yang membatasi masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum atau fasilitas masyarakat yang ada di sekitaran wisata, terus menghilangkan bentuk kebiasaan masyarakat untuk bersosialisasi, adat istiadat budaya dan masyarakat di sekitar itu hilang gara-gara adanya pariwisata yang tersebut. Itu dampak negatifnya. Ketika dampak negatif dari lingkungan ke pariwisata itu adalah ketika masyarakat tidak menerima keberadaan pariwisata tersebut, karena pariwisata itu dapat merusak lingkungan, pariwisata yang bla 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 dan segala macamnya, itu kebalikan dari dampak negatif dampak positif dari pengaruh pariwisata kepada lingkungan kepada pariwisata ya. Terus di sini ada pembangunan pariwisata berkelanjutan. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan itu pertama kali dikonsepkan oleh World Commission on Environment and Development Report di tahun 1987 ya, yang mengkonsepkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan itu untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan semaksimal mungkin pembangunan itu membangun tanpa memberikan dampak negatif kepada lingkungan sebagai kebutuhan di generasi yang akan datang. Jadi ibaratkan warisan untuk akan datang, itu tidak merusak lingkungan, memikirkan dampak-dampak negatif ke depannya apa, bahkan diminimalisir supaya muncul dampak-dampak positif yang akan terjadi di masa depan. Nah, konsep yang
dicetuskan oleh World Commission on Environment and Development Report ini itu diterapkan selanjutnya oleh World Tourism Organization WTO dengan melakukan pendekatan di lingkungan sektor pariwisataan. Jadi WTO itu mendefinisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan itu, yang di atas itu yang konsep pembangunan berkelanjutan itu yang dicetuskan World Commission on Environment and Development Report itu adalah konsep pembangunan berkelanjutan. Dan ketika konsep itu ada, barulah diterapkan oleh WTO dengan membawa konsep pembangunan berkelanjutan itu ke lingkungan sektor pariwisata. Jadi namanya adalah konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jadi WTO itu mengkonsepkan pariwisata berkelanjutan itu untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam meningkatkan perekonomiannya, meningkatkan sosialnya, meningkatkan estetikanya, dan juga dengan mempertahankan yang paling penting dan utama itu mempertahankan budaya, ekologi, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung kehidupan bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata. Lalu konsep pariwisata berkelanjutan itu, pembangunan pariwisata berkelanjutan itu diadopsi lagi di negara-negara berkembang di dunia ya. Dikembangkan di berbagai negara di dunia, tidak hanya negara berkembang, juga negara maju juga menerapkan itu kan. Ini artinya dengan variasi dan pendefinisian yang berbeda-beda mengenai konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan ini. Jadi kita ambil contoh di sini adalah Organization of Caribbean State (WCS). Mereka negara tersebut mendefinisikan organisasi negara tersebut mendefinisikan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan itu adalah untuk menggunakan sumber daya alam secara optimal dan untuk pembangunan nasional yang berdasarkan kesetaraan dan kemandirian. Untuk apa? Untuk memberikan pengalaman yang unik bagi pengunjungnya dan untuk meningkatkan juga kualitas hidup melalui kemitraan antar pemerintah, sektor, dan masyarakat. Dalam pariwisata itu harus memang sudah sewajarnya pemerintah atau swasta dan masyarakat itu bergandengan bersama-sama dari awal sampai akhir untuk mengembangkan pariwisata. Nah, jadi kepariwisataan itu adalah sektor yang paling minim dampak negatif yang terjadi dari keempat devisa pendapatan negara yang terbesar itu dari gas alam, batu bara, minyak, dan pariwisata itu ketiga yang di depannya ini adalah sektor-sektor yang dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Jadi, dan ketika berbicara tentang sektor kepariwisataan, memang kepariwisataan ini juga menimbulkan polusi udara. Dia sebanyak 5% kalau tidak salah ya. Nah, itu yang bersumber dari transportasinya. Tapi tidak untuk kemungkinan bahwa sektor pariwisata ini dapat jadi alternatif. Jadi alternatif sektor pariwisataan yang dapat menimbulkan seminimal mungkin dampak negatif. Itu ada di sektor pariwisata. Nah, untuk meminimalkan dampak negatif tersebut itu dapat dilakukan hanya jika pembangunan kepariwisataan berkelanjutan itu berdasarkan konsep Sustainable Tourism Development yang sudah sebelumnya ya. Karena konsep pembangunan ini menggunakan konsep pembangunan ke arah lingkungan ya, untuk menjaga aset-aset lingkungan supaya tidak rusak, supaya tidak tercemar, dan juga pariwisata yang berkelanjutan ini juga bisa untuk mendatangkan wisatawan, tidak hanya untuk pariwisata, kan juga mereka dapat bisa untuk belajar, mencari pengalaman daripada pariwisata tersebut. Apa sih yang dimiliki pariwisata tersebut, uniknya apa, itu bisa dipelajari oleh
wisatawan itu. Kita lanjut ke konstruksi pembangunan pariwisataan. Jadi konstruksi pembangunan pariwisata ini sebelumnya belum dapat dipecahkan oleh atau dijabarkan lebih luas, lebih kerucutnya oleh para pakar mengenai definisi dari sustainable tourism development itu, karena definisi yang sangat variasi, sangat banyak yang dilakukan oleh setiap negara yang sudah diadopsi setiap negara tersebut, menyebabkan banyaknya variasi-variasi dan definisi tentang konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jadi untuk membuat konstruk dari konsep pembangunan pariwisataan berkelanjutan tersebut supaya lebih efisien, supaya lebih kinerjanya lebih maksimal itu, maka dari itu di tahun 1989 British Columbia University di Kanada juga sudah memformulasikan untuk mengidentifikasikan parameter yang tujuannya untuk menakar model perumusan konstruk dari pengembangan berkelanjutan yang itu lebih operasional lagi, lebih operasional dan dapat diterapkan pada perencanaan pembangunan pariwisataan. Inilah konstruknya. Jadi British Columbia University di Kanada ini mendefinisikan sustainable development itu adalah pembangunan yang berkelanjutan untuk menciptakan perubahan sosial ekonomi yang positif, yang tidak merusak ekologi, yang tidak merusak sosial tempat masyarakat tersebut bergantung, dan juga keberhasilan dari implementasinya kan dibutuhkan kebijakan dan perencanaan dari proses pembelajaran sosial yang terintegrasi, yang terstruktur. Kelangsungan politiknya juga tergantung pada dukungan penuh dari orang-orang yang berpengaruh pemerintahan, pemerintah sendiri, lembaga sosial mereka, swasta, komunitas-komunitas pariwisata, kegiatan pribadi mereka. Kegiatan pribadi mereka itu bisa masyarakat di situ. Jadi antara pemerintah, komunitas itu bisa kita masuk dari masyarakat, dan juga swasta harus bekerja sama, harus selalu berkomunikasi, bermitra dalam membangun pariwisataan. Inilah indikator dari University Columbia tadi. Indikator kunci keberhasilan dari implementasi pembangunan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Yang pertama adalah positive socio-economic change. Pembangunan pariwisata yang membawa keadaan sosial dan ekonomi di sekitar menjadi lebih baik. Artinya tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, juga memikirkan keuntungan masyarakat setempat demi kesejahteraan mereka, memberantas kemiskinan dan segala macam. Does not undermine the ecological and social system. Pembangunan pariwisata yang haruslah menghindari dari penggunaan sumber daya alam dan buatan yang dibuat atau digunakan secara gegabah dan tanpa adanya perhitungan dan juga mendegradasikan sistem sosial yang ada. Yang seperti saya sebutkan tadi, pembangunan pariwisata itu harus menghindari dampak-dampak negatif, baik itu dalam penggunaan sumber daya alam yang dilakukan secara massal. Itu dilakukan secara rombongan, dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak negatif di kemudian harinya. Mendegradasikan sistem sosial yang ada, mendegradasikan, menghilangkan budaya masyarakat setempat, adat kebiasaan masyarakat setempat itu hilang gara-gara itu harus dihindari, untuk menghindari, untuk membuang jauh-jauh atau untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi dalam pembangunan kepariwisataan. Yang ketiga adalah integrated policy, planning, and social learning process. Itu mengenai keberhasilan implementasi dalam pembangunan kepariwisataan yang berlanjut dan juga sangat bergantung pada keterpaduan mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, sampai dengan proses belajar sosial dari segenap pemangku kepentingan, mulai dari menjalankan monitoring hingga evaluasi. Ini apa? Dari pemerintah yang tadi itu, pemerintah melibatkan masyarakat,
dan juga swasta serta akademisi sama-sama mengembangkan pariwisata itu mulai dari nol, mulai dari perencanaan hingga menuju evaluasi. Maka dari itu penting sekali peran pemerintah di sini untuk serius dari sisi kebijakan dan sisi anggarannya untuk dalam pembangunan di sektor kepariwisataan. Swasta dan masyarakat apa? Swasta dan masyarakat di lapangan untuk menjalankan kepariwisataan, mengelola kepariwisataan, ikut andil dalam pengembangan pembangunan pariwisataan yang berkelanjutan. Peran akademisi apa? Memetakan, memformulasikan, mengkonstruksikan apa yang baik untuk pariwisata ini untuk jangka waktu ke depannya, bukan jangka waktu saat ini saja, tapi hanya juga memikirkan jangka waktu ke depannya. Jadi ketiga konstruksi indikator kunci keberhasilan implementasi dalam pembangunan kepariwisataan berkelanjutan yang dicetuskan oleh British Columbia University ini untuk mengefisiensikan kinerja dari pembangunan tersebut itu diadopsi oleh Indonesia. Dan tentunya Indonesia membangun pariwisata dengan kemampuan untuk mendapatkan dukungan secara ekologis dan juga layak secara ekonomi, baik etika dan keadilan sosial bagi masyarakat terkait. Jadi pariwisata yang dapat dukungan dari lingkungan, dapat dukungan dari masyarakat, itu yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, dan juga dapat tidak menghilangkan budaya-budaya masyarakat setempat yang biasa mereka lakukan kesehariannya. Di sini ada 4 prinsip sustainable tourism development ya. Yang pertama, environmentally sustainable. Di sini adalah lingkungan lingkungan yang berkelanjutan, ramah lingkungan bisa dibilang. Jadi menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan itu harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, baik itu alam, sosial, ekonomi, dan budaya, serta juga dapat meminimalisirkan terjadinya dampak negatif yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan tersebut dan juga keseimbangan ekologi yang ada. Terus prinsip socially and culturally acceptable. Prinsip ini adalah menekankan dalam pembangunan kepariwisataan di suatu destinasi itu harusnya dapat diterima secara sosial, baik dan juga budaya oleh masyarakat setempat. Maka dari itu, pembangunan yang dilakukan harus mampu memperhatikan, mengapresiasikan nilai-nilai sosial budaya yang ada, adat istiadat yang ada, dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di sana sebelum adanya pariwisata ya. Terus economically viable. Itu prinsip ini menekankan setiap rencana dan program kegiatan pembangunan atau pariwisataan yang akan diselenggarakan itu harus layak baik secara ekonomi dan juga menguntungkan buat negara, menguntungkan buat daerah, terutama menguntungkan buat kesejahteraan masyarakat setempat. Maka dari itu kepariwisataan ini haruslah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan juga oleh swasta. Agar manfaat ekonomi dapat dirasakan dari ketiga elemen ini, negara, daerah, dan masyarakat. Technological appropriated, tepat secara teknologi.
Jadi prinsip keempat ini adalah prinsip yang menekankan dalam proses kepariwisataan yang dilaksanakan dari segi jenis teknologi yang digunakan dalam membangun pariwisata itu harus sesuai dengan lingkungan yang ada, harus mengikuti lingkungan yang ada, tradisi lingkungan yang ada bagaimana itu harus diikuti. Bahkan disiasati bagaimana caranya agar lingkungan tersebut tetap terjaga meskipun adanya pembangunan pariwisata. Jadi haruslah uh, di teknologi yang digunakan itu harus sesuai dengan lingkungan, harus efisiensi juga, dan juga dapat memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya lokal, sumber daya yang ada di sekitar destinasi itu, uh, tanpa menghilangkan nilai-nilai asli dari lingkungan tersebut, dan juga dapat diadopsi oleh masyarakat setempat secara mudah dan berorientasi itu secara jangka panjang, tidak tidak hanya jangka saat itu saja, tidak hanya jangka pendek saja, melainkan jangka panjang. Itulah keempat prinsip dari pembangunan pariwisata berkelanjutan. Nah, dari empat prinsip tadi, ini dia ada 5 capaian, 5 sasaran dari pembangunan yang berasal dari tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan tadi ya. Yang pertama ada untuk membangun pemahaman kesadaran yang semakin tinggi bahwa pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, untuk meningkatkan keseimbangan dan dalam pembangunan. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat setempat, kesejahteraannya diperhatikan. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas pengalaman bagi pengunjung wisatawan. Yang kelima adalah untuk meningkatkan dan menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang. Inilah indikator pariwisata yang berkelanjutan itu. Ada 3 kualitas di situ yang dibahas, yang saling berhubungan ya, yang saling linear. Kualitas hidup, adanya keterpaduan dalam komunitas, kerjasama, hubungan sosial, dan sebagainya macamnya di antara komunitas satu dan komunitas lain dalam sektor pariwisataan. Kelayakan secara ekonomi, fasilitasnya bagaimana, infrastruktur di tempat pariwisata itu bagaimana, pendapatan masyarakat di situ bagaimana, apakah sejahtera atau belum sejahtera. Dampak sosial negatif yang diminimalkan ya, pembangunan pariwisata berkelanjutan tadi sebesar mungkin untuk meminimalisirkan dampak negatif dengan melakukan berbagai hal-hal yang sudah disepakati dan direncanakan sebelumnya oleh keempat elemen tadi antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan juga akademisi. Kita bacakan lagi untuk kualitas sumber daya, baik keutuhan, daya dukung, pelestarian itu sudah terkontrol semua, tidak ada eksploitasi besar-besaran, fasilitasnya mendukung, keutuhan yang terjaga, dan sebagainya macamnya. Kualitas pengalaman ini didasarkan oleh wisatawan. Bagaimana wisatawan itu dapat termotivasi untuk berwisata ke tempat wisata. Untuk apa tujuannya? Untuk melihat keunikan dari tempat wisata tersebut, destinasi wisata tersebut. Terus keingintahuan yang mendalam, ingin mendalami apa sih konsep dan tema dari pariwisata di destinasi wisata tersebut. Imajinasi dan interpretasi gambaran wisatawan terhadap pariwisata di destinasi wisata tersebut bahwa sangat luar biasa. Maka dari itu yang menuntut mereka untuk berwisata tersebut adalah untuk mencari tahu apakah yang dikira mereka benar tentang keunikan yang ada di destinasi wisata tersebut benar ada dan dapat diambil pelajaran. Inilah ya, ketiga indikator kepariwisataan keberlanjutan yang saling terhubung, yang saling terkait satu sama lain. Nah, di sini
tabel dari pergeseran paradigma dan strategi pembangunan dalam pariwisataan. Jika di sini ada dua paradigma ya, ada dua pandangan, yaitu adalah pariwisata yang berfokus pada growth, pertumbuhan, pariwisata yang berfokus pada sustainable, berkelanjutan. Ada perbedaan keduanya, yang dimana pariwisata yang pariwisata yang berfokus pada growth, pertumbuhan itu melakukan pariwisata secara mass tourism, secara besar-besaran, mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa melihat dampak-dampak negatif yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena apa? Karena peran utama di sini adalah peran yang dimiliki oleh swasta yang bekerjasama dengan pemerintah. Jadi peran masyarakat di pariwisata yang memfokuskan pertumbuhan ini tidak dilibatkan sama sekali peran yang untuk masyarakat. Bukannya tidak dilibatkan sama sekali ya, dilibatkan, masyarakat itu dilibatkan, cuman perannya hanya sebagai pekerja yang menerima manfaat, yang menerima gaji. Terus pariwisata yang berfokus pada pertumbuhan ini hanya memfokuskan pada pendapat devisa dan investasi dari perusahaan luar asing ataupun perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang jasa ataupun di bidang kepariwisataan. Terus pariwisata yang mengedepankan pertumbuhan ini itu hanya melihat dari jumlah kunjungan, dari lama tinggal wisatawannya, pengeluaran wisatawannya, tapi mereka tidak menghitungkan apa yang akan terjadi di kedepan harinya, dampak negatif apa. Terus kita lihat dari peran pemerintahnya. Peran pemerintah dalam pariwisata yang berfokus pada pertumbuhan ini, peran pemerintah itu sebagai entrepreneur ya, sebagai pengelola penuh tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat, sebagai pengembang. Nah, kita berbicara lagi tentang peran masyarakatnya di sini. Peran masyarakat di pariwisata yang memfokuskan pada pertumbuhan ini, peran masyarakatnya itu adalah tertutup. Tidak ada keterlibatan masyarakat di dalamnya, kecuali keterlibatan masyarakat untuk sebagai pekerja, penerima manfaat saja, artinya pekerja yang digaji oleh perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang bergerak di bidang kepariwisataan. Karena mereka yang menjadi peran utama mereka sangat diutamakan oleh pemerintah. Jadi sama sekali peran dari masyarakat itu sudah dilibatkan dalam pengembangan pertumbuhan pariwisata yang berfokus pada pertumbuhan ini ya. Sehingga peran masyarakat itu terpinggirkan, tidak partisipatif seperti sustainable. Dan juga standar kualitas karena hanya berfokus pada perusahaan investasi, perusahaan swasta di bidang kepariwisataan, itu standar kualitasnya hanya mencapai di lokal, karena di mana perusahaan-perusahaan pariwisata tersebut perusahaan swasta tersebut mengembangkan bisnisnya di Indonesia untuk pembangunan di Indonesia saja, pembangunan di Indonesia saja, berbeda dengan sustainable nanti ya. Nah, sekarang kita membahas paradigma pembangunan kepariwisataan yang berfokus pada sustainable, berkelanjutan. Itu fokusnya adalah untuk pengembangan yang berkelanjutan ya, intinya. Pengembangan yang berkelanjutan dalam kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan. Goalsnya apa? Mengenai pembangunan pariwisataan yang berfokus pada sustainable itu ialah peran dari masyarakat. Itu bisa peran dari masyarakat setempat, peran dari masyarakat yang tergabung dalam community based tourism, dan juga green tourism, pariwisata yang menghijaukan lingkungan, pariwisata yang berbasis lingkungan. Dengan pembangunan kepariwisataan ini melihat dan menganalisis berbagai macam dampak yang akan ditimbulkan, tidak hanya untuk dampak jangka pendek,
melainkan juga dampaknya akan jangka panjang. Dan pembangunan kepariwisataan yang sustainable ini, itu mereka berpikir untuk meminimalisir semaksimal mungkin dampak negatif yang akan terjadi baik jangka pendek maupun jangka panjang juga diperhitungkan. Nah, peran pemerintah dalam pembangunan pariwisata sustainable ini, itu pemerintah hanya sebagai fasilitator, sebagai pengembang. Pengembang maksudnya pengembang yang membangun sarana-sarana sarana-sarana infrastruktur di bidang pariwisataan sekitar tempat pariwisata ataupun akses-aksesnya untuk menuju tempat destinasi pariwisata tersebut. Di sini peran masyarakat lebih terbuka, lebih banyak, mulai dari merencanakan, menjalankan, hingga evaluasi terhadap pariwisata tersebut. Masyarakat juga selain jadi entrepreneur, selain jadi pengusaha wisata, juga sebagai stakeholder. Stakeholder dalam artian stakeholder yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun bersama-sama pariwisata ini secara berkelanjutan dari nol sampai pada tahap evaluasi, dan dengan skala harapan bahwa standar kualitas di pariwisata berkelanjutan ini tujuannya untuk secara internasional, dikenalkan secara internasional, dipromosikan secara internasional, dan dijalankan itu bersama pemerintah dan juga masyarakat secara lapangan dan juga secara pemikiran untuk menjalankan pariwisata. Jadi peran masyarakat di pariwisata yang sustainable ini, peran masyarakat sangat luas, mulai dari mereka bisa untuk memikirkan perencanaan wisata apa yang ingin dibuat di destinasi tersebut, apa usaha ikon yang ada di destinasi pariwisata tersebut, daya tariknya apa, itu yang akan mereka buat untuk menjalankan. Jadi selain merencanakan, mereka juga dapat menjalankan wisata tersebut, masyarakat ya. Dan juga masyarakat juga lah yang dapat bersama-sama untuk mengevaluasi bagaimana wisata yang ada di sini, yang ada di destinasi tersebut, apa yang kurang, apa yang kelebihan yang kurang efektif untuk dijalankan, apa yang harus ditambahkan. Itu. Jadi untuk standar kualitas ini secara internasional ya, bagi pembangunan kepariwisataan yang sustainable, beda dengan yang memfokuskan pada pertumbuhan tadi, itu hanya lokal saja. Aspek indikator penting untuk mengukur kinerja pembangunan pariwisata ada 3 aspek: lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Bentar. Di sini aspek indikator lingkungan itu ada 2 terbagi. Yang pertama, lingkungan yang bukan dari buatan manusia. Artinya apa? Sumber daya alam yang murni ciptaan Tuhan, dari hutan, danau, ketersediaan air tanah, polusi udara sekalipun, sampai terumbu karang. Itulah flora dan fauna juga. Itu merupakan sumber daya yang bukan buatan manusia. Terus yang kedua adalah fleksibel, lingkungan yang fleksibel. Lingkungan yang fleksibel ini adalah sumber daya alam yang menjadi buatan manusia sendiri. Contoh infrastruktur listrik, pembuangan limbah, suplai air, transportasi, layanan kesehatan, juga telekomunikasi tidak menutup kemungkinan itu bisa menuju ke restoran juga, perbankan, dan lain-lain sebagainya. Itulah sumber daya alam yang menjadi buatan manusia. Aspek indikator dari sosial budaya lagi. Yang pertama ada 3 ya, ada 3 anak. Ada 3 subbagiannya indikator sosial budaya. Yang pertama adalah melihat dari jumlah wisatawan, melihat dari tipe kegiatan rekreasi, dan juga melihat dari perilaku wisatawan tersebut. Apakah kehadiran ketiga tersebut dapat dipastikan sudah untuk tidak
mempengaruhi identitas, gaya hidup, serta kehidupan sosial budaya yang ada di masyarakat adat istiadat mereka di masyarakat setempat itu sudah harus dipastikan untuk tidak dipengaruhi, untuk tidak mempengaruhi. Terus lama tinggal. Yang kedua adalah lama tinggal dan tipe kepariwisataan. Lama tinggal wisatawan dan tipe kepariwisataannya ada itu harus dipastikan tidak mengubah budaya lokal seperti itu kerajinan khas. Habis itu kepercayaan adat istiadat sampai upacara adat istiadat masyarakat setempat yang dilakukan di keseharian itu harus dipastikan tidak berubah, tidak terintimidasi dengan budaya dari luar yang masuk ke dalam. Terus yang ketiga ada tipe kepariwisataan yang tidak ditolak oleh masyarakat penduduk setempat. Juga tidak menghalangi masyarakat setempat itu untuk menggunakan fasilitas umum yang ada di destinasi. Seperti contohnya kalau pariwisata yang dijalankan sepenuhnya oleh swasta itu, mereka melakukan kontak langsung dengan masyarakat. Misalkan perusahaan swasta itu membangun hotel di pinggiran sawah, artinya pihak hotel tersebut bekerja sama, berkomunikasi dengan masyarakat yang pemilik sawah tersebut dengan beberapa perjanjian yang akan diberikan perusahaan, mulai dari insentif untuk petani tersebut. Habis itu belum lagi petani tersebut mendapatkan hasil dari panen. Nah, tapi dengan adanya insentif yang diberikan perusahaan tersebut kepada petani tersebut, ke masyarakat pemilik lahan tersebut, perusahaan meminta agar lahan tersebut tidak diotak-atik secara tradisional oleh petani. Artinya tidak boleh menguruk sawah itu pakai kerbau, itu tidak boleh oleh perusahaan. Dan juga masyarakat setempat tidak boleh melewati atau memakai fasilitas yang ada di sekitar lahan yang dijadikan tempat hotel tersebut. Artinya apa? Lahan yang dijadikan hotel tersebut adalah sawah-sawahan yang ditujukan pihak hotel untuk untuk customer-nya, sebagai bisa sebagai jogging track di sawahan atau sebagai apa gitu. Intinya adalah perusahaan tidak mengizinkan penggunaan fasilitas di sekitaran perusahaan tersebut, perusahaan pariwisata tersebut, di sekitaran hotel tersebut untuk fasilitas yang dapat dirasakan masyarakat. Tidak dibuka untuk masyarakat yang oleh perusahaan, oleh pihak-pihak hotel tersebut. Itulah tipe kepariwisataan yang tadi. Terus jumlah pengunjung dan tipe interaksi antara wisatawan itu sudah harus diperhatikan, harus dipastikan tidak mengubah dan menurunkan pengalaman dan kenyamanan bagi pengunjung dan juga bagi masyarakat setempat yang menjalankan. Jadi interaksi antara pengunjung dan juga masyarakat setempat itu tidak menimbulkan dampak negatif dan berujung konflik sosial. Terus yang ketiga adalah indikator ekonomi. Kita lanjut langsung ke indikator ekonomi ya. Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah derajat spesialisasi dalam kepariwisataan yang sudah berpengaruh pada hilangnya peluang kerja dan usaha masyarakat setempat. Yang kedua adalah angka yang dislokasi tenaga kerja atau tingkat kehilangan tenaga kerja manusia di sektor-sektor lain yang disebabkan oleh industri kepariwisataan yang ada. Yang ketiga adalah keadilan distribusi pendapatan dari
kegiatan kepariwisataan dan dampak penguatannya pada masyarakat maupun kelembagaan setempat. Yang keempat, tingkat penyerapan tenaga kerja dari aktivitas kepariwisataan di destinasi tersebut. Jadi yang keempat saya ulangi ya. Yang keempat itu tingkat penyerapan tenaga kerja dari aktivis kepariwisataan di destinasi terhadap sumber daya manusia. Sumber daya manusia pariwisata yang ada. Jadi itulah ketiga indikator yang penting untuk mengukur kinerja dalam pembangunan pariwisata secara berkelanjutan. Lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut langsung ke pariwisataan yang bertanggung jawab. Bentar. Oke, kepariwisataan yang bertanggung jawab ini adalah responsible tourism. Pasti Inggrisnya adalah responsible tourism, yang artinya kepariwisataan yang bertanggung jawab. Jadi responsible tourism ini merupakan salah satu varian dan juga wujud variasi dari model kepariwisataan sebagai alternatif dan juga sebagai kritik dari mass tourism. Jadi tujuan responsible tourism ini untuk mencapai kondisi mengenai pengembangan kepariwisataan yang selalu berusaha untuk meminimalisirkan dampak negatif terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Jadi ada dua perbedaan yang mendasar di sini antara responsible tourism dan juga ekotourism. Jadi jika ekotourism itu pariwisata yang melakukan pendekatan dengan konservasi lingkungan dan pengembangan, artinya dan pengembangan kepariwisataan yang artinya itu merupakan suatu perjalanan yang dilakukan secara kelompok. Ibaratkan kelompok wisatawan dari fakultas ini, dari universitas ini mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Bali. Destinasi pariwisata yang bertujuan untuk konservasi lingkungan, mengenalkan kita pada lingkungan destinasi wisata tersebut, memberikan pengetahuan kita terhadap wisata lingkungan di destinasi wisata tersebut. Itulah ekotourism. Beda halnya dengan responsible tourism. Jadi bedanya di mana? Bedanya di cara perjalanannya saja. Jika ekotourism itu dilakukan secara bersamaan, secara berkelompokan, baik itu untuk penelitian ataupun wisata yang mencari ilmu pengetahuan, juga kalau jadi responsible tourism ini lebih kepada perjalanan pribadi ataupun keluarga, yang dimana perjalanan tersebut ibaratkan ditentukan perjalanannya oleh mereka sendiri, oleh individual itu sendiri, oleh keluarga itu sendiri. Tentunya secara bertanggung jawab, mulai dari menentukan tujuannya, akomodasinya, model transportasi apa yang akan digunakan untuk menuju tempat wisata tersebut, dan diatur serta direncanakan sendiri kapan berangkatnya, tanggal berapa, jam berapa, dan sebagainya macamnya. Prinsip dari model responsible tourism. Kita bisa lihat sendiri di sini prinsip dari model responsible tourism, pariwisata yang berkelanjutan. Maksudnya pariwisata yang bertanggung jawab. Itu ada 6 prinsip. Yang pertama, mendorong keuntungan ekonomi untuk masyarakat lokal.
serta mempertahankan kearifan lokal ya, mempertahankan lingkungannya. Yang kedua, melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan. Yang ketiga adalah menumbuhkan kontribusi yang positif untuk konservasi sumber daya alam. Yang keempat, menyediakan pengalaman kunjungan wisatawan yang lebih bernilai dan ada hubungannya dengan masyarakat lokal. Hubungannya dengan masyarakat lokal, kearifan lokal, dan isu-isu sosial dan lingkungan setempat. Itu pengalaman yang harus didapat dari wisatawan terhadap suatu destinasi tersebut. Yang kelima, meminimalisir dampak negatif ekonomi, lingkungan budaya, dan sosial dari kegiatan pariwisata. Dan yang terakhir, menumbuhkan saling menaruh respek antara wisatawan dan tuan rumah dan membangun kebanggaan lokal serta percaya diri dari masyarakat. Artinya adanya interaksi antara wisatawan dan juga tuan rumah atau masyarakat tempat dalam berwisata tanpa menimbulkan adanya dampak negatif atau tanpa menimbulkan adanya konflik antara kedua belah pihak tersebut, antara wisatawan dan masyarakat setempat. Terus kita masuk lagi ke MDGs. Apa itu MDGs? MDGs adalah Millennium Development Goals di sektor pariwisata. Jadi pertama kali MDGs ini merupakan sasaran alat yang menjadi sasaran dalam pembangunan yang diprioritaskan oleh kesepakatan yang dibuat secara internasional oleh 189 negara anggota PBB. Jadi MDGs ini dibahas ke dalam satu dokumen yang diselenggarakan yang dilakukan pembahasannya melalui konferensi tingkat tinggi di tahun 2000-an. Untuk apa tujuannya? Untuk menyempurnakan konsep pembangunan yang berkelanjutan di segala sektor. Semua sektor diutamakan kepada isu-isu lingkungan. Karena kita membahas di sektor pariwisata, nantinya isu-isu lingkungan yang menjadi utama bagi kita untuk membahas ini. Isu-isu lingkungan yang dari semua sektor itu di konferensi tingkat tinggi itu terbitlah MDGs tersebut menjadi sebuah rumusan paket kebijakan yang dijadikan satu. Sehingga MDGs ini, peran dari rumusan paket kebijakan ini, itu hasilnya adalah untuk mewajibkan setiap negara yang berkembang untuk melaksanakan pekerjaan rumahnya dalam membangun berbagai macam sektor, terutama sektor pariwisata dan lingkungan. Dan tugas negara maju untuk mendukung negara berkembang, mendukung dalam upaya baik, itu kerjasama antar negara, investasi dan segala macam. Jadi ada 4 tujuan, ada 4 fokus dari MDGs ini mengenai sasaran dalam pembangunan di sektor pariwisata. Itu apa? Untuk menanggulangi kemiskinan, mendorong kesetaraan gender, memastikan kelestarian lingkungan, dan juga membangun kemitraan global. Jadi MDGs ini bertujuan di sektor pariwisata untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat setempat di destinasi pariwisata. Mendorong kesetaraan gender, artinya tidak memandang itu lelaki atau perempuan, sama perannya untuk membangun atau mengembangkan pariwisata. Memastikan kelestarian lingkungan hidup, artinya pariwisata yang dapat melestarikan pariwisata yang dapat melestarikan lingkungan hidup
tidak hanya untuk mengeksploitasi besar-besaran untuk pendapatan secara kelompok saja. Dan membangun kemitraan global untuk membangun kemitraan nantinya kerjasama antar negara ya, kerjasama antar negara untuk mengembangkan atau untuk membangun di sektor kepariwisataan, baik dalam bentuk apa, dalam bentuk investasi, dalam bentuk diskon-diskon perjalanan wisatawan dan sebagainya macamnya. Nah, ini adalah for tourism PPT, pariwisata yang berpihak pada masyarakat miskin. Karena pro tourism ini menjadi salah satu dari fokus yang terpenting dalam MDGs sebagai pengentasan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan untuk pariwisataan bagi masyarakat setempat. Pro tourism ini merupakan pendekatan untuk memanajemen dan melakukan pengembangan kepariwisataan secara berpihak kepada masyarakat lapisan bawah. Itulah yang telah menjadi kepedulian semua pihak dan berlaku secara universal dari seluruh dunia itu menerapkan itu, membangun dan mengembangkan kepariwisataan itu harus yang memihak kepada masyarakat lapisan bawah dengan merupakan lapangan pekerjaan setinggi-tinggi dan seluas-luasnya di bidang pariwisataan. Jadi implementasi model pro tourism ini sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan hubungan antara bisnis pariwisata dan juga masyarakat yang ada di lapisan bawah dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan masyarakat dapat lebih berpartisipasi, lebih efektif lagi ke dalam pengembangan kepariwisataan. Artinya ada kemitraan, ada kerjasama antara pihak swasta dan masyarakat sebagai pengelola pariwisata, mengembangkan pariwisata. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut. Muncullah Go Green. Go Green ini adalah jadi pembangunan pariwisataan berlanjut dan responsible tourism. Pariwisata yang bertanggung jawab itu merupakan agenda orientasi utama global untuk membangun ekonomi di negara-negara dunia. Jadi dari kedua agenda utama tersebut muncullah pemikiran dalam pembangunan pariwisataan yang berbasis green economy. Nah, apa green economy ini? Green economy ini sebuah model yang melakukan pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berlandasan kepada eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara besar-besaran dan tidak bertanggung jawab. Dari model green economy inilah muncul gerakan Go Green. Muncul gerakan Go Green ini berasal dari keprihatinan dunia dan perhatian. Jadi munculnya Go Green ini antara perhatian dunia kepada green economy juga kepada keprihatinan dunia kepada green economy ini. Jadi green economy ini memunculkan gerakan Go Green.
Karena perhatian dunia pada green economy ini yang membuat banyak pihak negara mencari sumber pendapatan yang baru selain migas dan sebagai penopang pembangunannya. Karena apa? Karena inilah yang melahirkan Go Green ada. Maksudnya karena inilah yang melahirkan Go Green, tercipta gerakan Go Green ini ada melalui keperhatiannya dunia kepada green economy. Karena green economy merupakan terobosan baru bagi dunia untuk menciptakan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada ekonomi, yang berbasis kepada green economy yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Karena apa? Karena negara-negara ini prihatin dengan pengelolaan sumber daya energi yang dapat didominasi oleh sumber-sumber energi yang tidak terbarukan. Contohnya apa? Contohnya minyak bumi, gas, dan alam itu yang akan diperkirakan oleh para pakar itu sekitar 16 sampai 60 tahunan itu akan habis stok cadangan minyak bumi, gas dan alam. Gas alam dan batu bara untuk ke depan itu akan habis, sudah diprediksikan. Maka dari itu semua negara prihatin. Dan terobosan Go Green ini membuat semua negara ibaratkan mendapat stimulus. Karena konsep yang ada pada Go Green ini adalah green economy yang menciptakan pariwisata yang berbasis pada green economy yang tidak maksudnya yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Karena seperti contohnya minyak bumi, gas alam dan batu bara ini ketika kita eksploitasi itu tidak akan bertambah, hanya akan berkurang. Maka dari itu semua negara ingin beralih fungsi untuk menerapkan green economy ini sebagai dalam kepariwisataan sebagai penopang dalam pembangunan di negara mereka karena tidak mengeksploitasi secara berlebihan sumber daya alam. Nah, di Indonesia sendiri ada 4 konstruk dari pemahaman green tourism. Pemahaman yang diterapkan di Indonesia mengenai green tourism ini merupakan turunan-turunan dari Go Green ya, yaitu menciptakan panduan bagi wisatawan, membuat aturan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan, baik itu mancanegara maupun lokal. Terus membuat program dan kegiatan yang mengarah pada perbaikan atau pelestarian lingkungan. Contoh, menanam kembali tanaman atau membersihkan sampah-sampah atau yang lainnya yang bersifat konservasi atau pelestarian lingkungan. Yang ketiga adalah aktivitas kepariwisataan yang harus menguntungkan masyarakat di sekitar destinasi untuk kesejahteraan mereka. Yang keempat, mengkampanyekan dan mempromosikan terus-menerus mengenai program dan kegiatan pelestarian lingkungan pariwisata khususnya di objek dan daya tarik wisata di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat setempat, pemerintah, dan segala elemen yang ada di negara tersebut untuk memajukan dan mengembangkan pariwisatanya ke pelestarian lingkungan, wisata yang berbasis pelestarian lingkungan. Keempat, konsep pemahaman green tourism di Indonesia ini merupakan turunan-turunan yang menjadi definisi Go Green itu sendiri yang ada di atas. Inilah Go Green. Lanjut. Selesai. Oke teman-teman, materi kita hari ini sekian dulu. Mungkin kurang lebihnya akan disampaikan minggu depan untuk materi selanjutnya. Dan sekian dan terima kasih.